Halo semuanya, balik lagi sama aku Amaira. Kali ini aku bakal nge-review makanan dan minuman. Nah, metode yang aku gunakan yaitu adalah uji hedonik. Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk yang sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Prinsip uji hedonik yaitu panelis diminta tanggapan pribadinya terhadap kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap komoditi yang dinilai. Bahkan tanggapan dengan tingkatan kesukaan atau tingkatan ketidaksukaannya dalam bentuk skala hedonik. Dalam penganalisaan, skala hedonik ditransformasi menjadi skala numerik dengan angka menurut tingkat kesukaan. Skala hedonik yang akan aku gunakan yaitu dengan skala 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 agak tidak suka, 4 biasa saja, 5 agak suka, 6 suka, dan yang terakhir 7 sangat suka. Makanan dan minuman yang akan dilakukan pengujian hedonik dikelompokkan berdasarkan atribut sensori, yaitu rasa. Rasa adalah perasaan yang dihasilkan oleh barang atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut yang dirasakan oleh indera rasa, yaitu lidah. Secara umum ada 4 rasa dasar, yaitu manis, pahit, asam, dan asin. Namun kali ini aku juga akan membahas rasa dasar kelima selain yang aku sebutkan di atas, yaitu rasa umami, atau jika di Indonesia dikenal sebagai rasa gurih. Yang pertama yaitu rasa asin. Di sini aku menggunakan produk keju dari merek Kraft, Mac, dan Procis. Langsung aja kita coba. Setelah aku coba, aku bakal kasih nilai berdasarkan skor uji hedonik. Dari keju Kraft aku kasih nilai 6 yaitu suka, dari Mac aku kasih nilai 7 sangat suka, dan dari Procis aku kasih nilai 5 agak suka. Jadi yang paling aku suka tuh keju Mac karena dia terasa asin, cuma tidak seasin dan seperti keju Kraft. Dan sedangkan yang Procis menurut aku rasa asinnya sangat kurang, jadi aku kasih nilai agak suka. Nah, keju merupakan gumpalan atau substansi yang dibentuk karena koagulasi protein susu dari ternak ruminansia oleh reaksi enzim renin atau enzim proteolitik lainnya dalam kondisi asam oleh adanya asam laktat hasil kerja dari bakteri asam laktat yang ditambahkan. Keju memiliki beberapa kandungan zat gizi yang tinggi seperti kalsium, karbohidrat, protein, dan lemak. Rasa pada keju segar dipengaruhi oleh komponen pada susu segar sebagai bahan baku yang digunakan. Misalnya kadar laktosa, lemak, dan protein yang ada di dalam susu tersebut. Susu pada umumnya memiliki rasa gurih, agak asin, dan agak manis. Rasa manis ini berasal dari laktosa yang terkandung dalam susu. Sedangkan rasa asin berasal dari fluorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Lemak berperan penting pada pembentukan keju. Semakin tinggi kadar lemak dalam susu, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut, harum, dan menarik. Sebaliknya, jika kadar lemak rendah, keju yang dihasilkan akan keras dan berwarna pucat. Tekstur keju segar dipengaruhi oleh kadar air yang terkandung dalam keju tersebut. Keju yang dihasilkan masuk ke dalam kategori keju lunak dengan kadar air maksimal 80%. Keju dengan kategori ini memiliki tekstur lembut dengan granula. Tekstur keju juga dipengaruhi oleh koagulasi susu yang berlangsung, karena jumlah kadar protein yang ada berpengaruh pada kepadatan keju yang dihasilkan. Aroma pada keju dihasilkan oleh kerja bakteri asam laktat yang berperan untuk menimbulkan aroma dan asam. Produk selanjutnya yaitu rasa asam. Di sini ada jeruk nipis, jeruk limau, dan jeruk lemon. Setelah saya mencoba ketiga jeruk ini, untuk jeruk nipis ini rasanya asam, kemudian jeruk limau ini pahit dan asamnya sangat sedikit, terus jeruk lemon ini sangat asam. Jadi kalau aku kasih skor, yang jeruk nipis ini 5 agak suka, jeruk limau 2 tidak suka, dan jeruk lemon 4 biasa saja. Jeruk memiliki rasa campuran utama, yakni rasa asam, rasa manis, dan rasa pahit. Rasa asam buah jeruk didapatkan dari kandungan asam askorbat dan asam sitrat. Rasa pahit pada sari buah jeruk disebabkan oleh kandungan senyawa naringin dan limonin. Rasa manis pada jeruk disebabkan oleh kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Kandungan gula akan meningkat dengan semakin matangnya buah.
Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa rasa manis diwakili oleh molekul yang berjenis tidak polar. Kandungan asam sitrat dan asam ascorbat dalam buah jeruk nipis yakni sebesar 5,56% dan 2,7%. Selanjutnya yaitu rasa pahit. Di sini ada sampel kopi dari merek Nescafe, Kapal Api, dan Top Coffee. Setelah aku coba dan waktu aku lihat bungkusnya, ternyata dari kopi Nescafe ini merupakan 100% kopi Robusta. Kemudian Kapal Api itu campuran dari Robusta dan Arabica. Terus untuk Top Coffee itu merupakan sama dengan Kapal Api, yaitu campuran Robusta dan Arabica. Terus untuk rasa dari Nescafe ini rasanya pahit dan asamnya sangat sedikit. Kemudian untuk yang Kapal Api ini pahit dan asamnya lebih besar dari Nescafe. Nah, untuk yang Top Coffee ini pahit dan rasa asam yang lebih besar dibandingkan kedua kopi sebelumnya. Jadi Top Coffee yang paling asam. Nah, kalau saya kasih skor uji hedonik, menurut saya yang Nescafe ini skornya 6 atau suka. Yang Kapal Api skornya 5, yaitu agak suka. Dan yang Top Coffee aku kasih skor 3, agak tidak suka. Nah, kopi yang ada dibudidayakan di Indonesia secara umum ada 2 jenis, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi Arabica merupakan kopi yang memiliki cita rasa lebih baik daripada kopi Robusta, karena kopi Robusta rasanya lebih pahit, sedikit asam, dan mengandung kafein lebih tinggi daripada kopi Arabica. Sedangkan kopi Arabica memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan dengan kopi Robusta. Campuran kopi bisa dilakukan dengan menggunakan 2 jenis kopi, seperti kopi Robusta dan Arabica. Pencampuran dilakukan untuk mendapatkan keunggulan dari kedua jenis kopi yang dicampur. Kopi Robusta dalam bentuk campuran berfungsi untuk mengurangi rasa asam pada kopi Arabica. Sedangkan peran kopi Arabica dapat mengurangi rasa pahit dan secara umum meningkatkan aroma yang dihasilkan. Mencampur kopi Arabica dan Robusta perlu diperhatikan komposisi atau formula yang sesuai, sehingga kualitas seduhan yang diinginkan tersebut dapat terpenuhi. Keasaman dan rasa pahit tersebut dari komponen non-volatil dalam kopi. Asam klorogenat merupakan salah satu komponen kimia kopi yang terdekomposisi terhadap seiring dengan pembentukan aroma volatil dan senyawa polimer. Sedangkan kafein penyumbang rasa pahit pada kopi bubuk. Senyawa kafein dapat menimbulkan rasa pahit, namun tidak mempengaruhi rasa kopi secara signifikan, karena hanya memberikan rasa pahit sekitar 10%. Kopi Robusta memiliki kadar kafein sebesar 1,6-2,4% lebih tinggi dibandingkan kopi Arabica dan mengandung kafein sebesar 0,9-1,2%. Karena kandungan kafein dalam kopi Robusta lebih tinggi dari kopi Arabica, sebaliknya jenis Arabica mengandung lebih banyak gula. Rasa pahit pada seduhan bubuk kopi juga diakibatkan oleh adanya senyawa fenol yang memiliki rasa pahit. Hal ini terjadi karena melalui reaksi enzimatis yang terjadi selama fermentasi. Kandungan kafein pada biji kopi mengalami penurunan atau dekafeinisasi. Kemudian rasa pahit timbul karena adanya reaksi senyawa kimia saat penyangrai atau roasting biji kopi yang akan melalui serangkaian reaksi kimia yang mengubah asam klorogenik menjadi kologenik asid lakton. Kemudian akibat dari pemanasan pada penyangraian terus berlangsung akan menghasilkan senyawa hasil pemecahan lakton yang dinamakan penilindan. Senyawa inilah yang bertanggung jawab atas munculnya rasa pahit pada kopi. Selanjutnya yaitu rasa manis. Di sini saya menggunakan produk dari teh botol, teh kotak, dan fresh tea. Di sini semuanya rasa teh melati atau jasmine tea. Setelah aku coba yang fresh tea ini, rasanya sama aromanya tuh wangi. Terus di antara ketiganya dia paling tidak manis tapi masih manis. Terus yang teh kotak ini di antara ketiganya dia yang paling manis tapi untuk tingkat kemanisannya tidak terlalu manis. Kemudian yang teh botol ini sedikit manis dan ada rasa pahit. Untuk teh kotak dan fresh tea ini tidak ada rasa pahitnya. Jadi kalau aku kasih skor, yang fresh tea ini aku kasih skor 7 atau sangat suka. Yang teh kotak aku kasih skor 6
atau suka. Yang teh botol ini aku kasih skor 5, agak suka. Teh hijau merupakan salah satu jenis minuman teh yang diolah tanpa melalui proses fermentasi, sehingga kandungan komponen senyawa polifenolnya lebih tinggi daripada jenis teh lainnya. Komponen polifenol teh terdiri dari 4 senyawa penyusun, yaitu senyawa flavanol, flavonoid, flavandiol, dan asam fenolat. Kelompok flavonoid dalam teh hijau dikenal sebagai katekin atau tanin. Sifat katekin teh ini berhubungan erat dengan pembentukan warna, rasa, dan aroma teh. Sebab katekin teh memiliki sifat tidak berwarna, hingga kuning-kuningan, larut dalam air, serta membawa sifat pahit dan sepat pada seduhan teh. Sedangkan senyawa flavanol lainnya yang terdapat di dalam daun teh adalah quercetin, kaempferol, dan miricetin yang mempunyai sifat mudah berikatan dengan molekul gula dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung suhu dan cara ekstraksinya. Dalam pembuatan minuman teh hijau seringkali ditambahkan bahan pemanis seperti gula untuk mengurangi rasa pahit dan sepat tersebut. Selanjutnya yaitu rasa umami. Di sini ada potato bee, citalolite, dan taro. Ketiganya ini merupakan varian rasa rumput laut. Menurut aku yang potato ini rasa rumput lautnya paling berasa di antara ketiga ini. Kemudian bumbu rumput lautnya sangat banyak. Dan urutan kedua yang rasa rumput lautnya paling kerasa itu ada citalolite. Dan yang terakhir ada taro. Kalau taro ini rasanya lebih ke asin dibanding dengan rumput laut menurut aku. Nah, kalau aku kasih nilai yang potato ini aku kasih nilai 7 atau sangat suka. Kemudian untuk citalolite aku kasih poin 6 atau suka, dan yang taro aku kasih poin 6 juga atau suka. Nah, umami merupakan salah satu rasa dasar yang dikenal luas sebagai rasa gurih oleh masyarakat Indonesia. Diketahui beberapa senyawa memiliki kontribusi terhadap timbulnya rasa umami, yaitu monosodium glutamat atau MSG, inosin monofosfat atau IMP, dan guanosin monofosfat atau DMP. Campuran dari ketiga senyawa tersebut memiliki sifat sinergis pada perbandingan tertentu. Monosodium glutamat atau MSG atau mononatrium glutamat merupakan gabungan dari asam amino yang digunakan secara luas sebagai penguat rasa atau penyedap rasa. Penyedap rasa merupakan salah satu bahan tambahan atau zat aditif yang diberikan pada masakan dengan tujuan untuk menambah cita rasa gurih masakan. Banyak komponen yang terdapat dalam bumbu penyedap tersebut yang berkontribusi terhadap timbulnya rasa gurih. Salah satu bahan penyedap kerap dikonsumsi masyarakat adalah monosodium glutamat atau MSG, atau biasa disebut micin. Monosodium glutamat atau MSG adalah garam natrium atau sodium dari asam glutamat, yaitu salah satu asam amino non-esensial penyusun protein yang secara alami terdapat pada semua bahan makanan yang mengandung protein. Pembuatan glutamat ada dua jenis, yaitu yang diproduksi oleh tubuh manusia dan glutamat buatan atau sintesis. Kesalahan yang mungkin terjadi menurut aku yaitu penilaian rasa sangat tergantung pada sensitivitas rasa yang dimiliki oleh para panelis. Setiap orang mempunyai sensitivitas dan kesukaan yang berbeda, meskipun mereka dapat mendeteksi sensitivitas rasa yang berbeda-beda pada masing-masing panelis menyebabkan perbedaan terhadap cita rasa. Saran saya dalam pengujian uji hedonik ini lebih baik mencari panelis yang menyukai rasa yang sama atau menggunakan produk di mana panelis menyukainya. Maksud saya, terkadang beberapa orang tidak menyukai minuman kopi. Nah, maka carilah produk di mana panelis semuanya menyukainya. Berdasarkan pengujian yang telah saya lakukan, dari tingkat kesukaan dan ketidaksukaan dari rasa asin, untuk keju Kraft suka, keju Mac sangat suka, Procis agak suka, kemudian rasa asam, jeruk nipis agak suka, jeruk limau tidak suka, jeruk lemon biasa saja, kemudian dari rasa manis, teh fresh tea sangat suka, teh kotak suka, teh botol agak suka, kemudian yang pahit yaitu kopi ada Nescafe suka, kapal api agak suka, top coffee agak tidak suka. Kemudian untuk yang terakhir rasa umami, untuk potabi sangat suka, citalolite suka, dan taro suka. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.